Nah, nama saya Pak Haji Samsudin. Saya di sini sebagai juru kunci di makomnya Ibu Ratu Roro Kidul, termasuk di Karangkursi, keseluruhan lah yang ada di sini, tempat pemandian juga. Kalau sedikit ceritain tentang Karangkursi, Pak. Karangkursi itu sejak tahun 50, setelah tahun 50, tahun 60 itu dipakai petapaannya Bung Karno dulu, waktu tahun 60. Lagi ada pembangunan Ina Samudra itu, insinyur kan dia, ya dulunya. Makanya lama dia sering duduk di Karangkursi, pernah 1 tahun loh di Karangkursi itu Pak Karno. Kalau tujuan Pak Karno duduk di situ apa sih, Pak? Ya mungkin mau menambah ilmu lah, ya. Hubungannya sama Ibu Ratu Kidul apa, Pak? Ya pernah ada hubungannya sama dengan Ibu Ratu, antara Pak Karno sama Ibu Ratu. Tempat itu menjadi tempat bertemunya atau gimana, Pak? Tempat ketemuan di sana. Terus kemudian, Pak, setelah mengenai Karang itu, kalau mengenai tempat ini ceritanya gimana? Di sini kan tempat pasangrahannya yang dibilang makom. Kalau makom kan namanya, kalau makom kan orang yang nggak ada, cuman patilasan doang. Kalau makam kan ada jasad, kalau makom nggak ada jasad. Tapi yang dibilang makom itu bukan hanya gaib gitu. Makam dari siapa, Pak? Ya? Makam dari siapa? Dari Ibu Ratu. Ibu Ratu sama Ibu Mayang Sari berdua kan itu. Boleh sedikit, Pak, ceritain tentang siapa sih Ibu Mayang Sari? Ibu Mayang Sari itu sebagai, kalau di persediaan mah sebagai wakilnya gitu. Dari? Ibu Mayang Sari. Kalau kita mau menghadap ke Ibu Ratu tuh harus melalui Ibu Mayang Sari dulu. Setelah Ibu Mayang Sari baru kita sama beliau gitu. Nggak sekonyong-konyong kita langsung mau ketemu sama Ibu Ratu, tetap harus di bawah naungan Kangjeng Ratu gitu. Pak, kalau saya lihat kan tadi ada juga orang yang ritual di sini kan, Pak. Ya. Ada yang di sini, ada yang di Karangkursi. Karangkursi. Ya. Nah, itu sebenarnya tujuan mereka itu bertemu dengan Ibu Mayang Sari atau emang mau ke Ya, kadang-kadang setelah ketemu sama Ibu Mayang Sari, nah, seterusnya pasti ketemu beliau gitu. Kebanyakan yang mereka minta apa, Pak? Iya, kebanyakannya ya minta mungkin yang lain-lain, mungkin ada juga banyak orang sekarang banyak kekurangan ya memohon ke Ibu Ratu itu supaya dilancarkan di masalah bidang usahanya gitu apa. Bapak pernah, Pak, menerima salah satu pesan dari Ibu Ratu apa, Pak? Ya, kalau Ibu Ratu pesan mah tolong hati-hati, tolong dibenahi yang benar gitu ya. Kalau untuk menghadap, kalau kedatangan tamu, sambut yang baik kan gitu ya. Pesannya begitu. Jangan ada yang timbulnya tidak diinginkan kan itu. Harus hati-hati, harus waspada gitu. Itu yang ngedirin siapa, Pak? Itu dulu waktu barengan Pak Karno aja. Beliau membuatkan itu. Nah, makanya diadakan makom di sini itu kan gara-gara Pak Karno dekat dengan beliau. Bentuk terima kasih mungkin ya, Pak ya? Oh iya, banyak terima kasih. Makanya itu sejarahnya ini, waduh, paling kuat ini. Mungkin Bapak ada pesan biar mungkin orang datang ke sini atau apa, silakan. Ya, mungkin yang kalau di Karamat ini kan kebanyakannya orang dari mana-mana ya. Saya minta tuh supaya orang-orang tuh dimengerti lah gitu ya. Harus mengikuti orang setempat, petugas setempat gitu. Jangan, kan sekarang banyak orang yang sok-sokan gitu ya. Harusnya mengikuti petugas di sini, mereka itu. Kadang-kadang sekarang bukan kan. Mentang-mentang dia bisa main selonong boy aja. Kebanyakannya kan mengaku, saya ini anaknya Ibu Ratu, saya ini udah dekat sama Ibu Ratu gitu. Padahal mah bohong itu. Hanya mengaku supaya dia itu lebih
percaya lagi tamu-tamunya. Saya sering bawa tamu ke sini. Lagian Ibu Ratu nggak pernah kasar gitu ceritanya, lembut malah. Nggak ada cerita Ibu Ratu nggak tumbal? Oh, nggak ada. Nggak ada, apalagi seperti itu, jauh. Itu mah yang sering banyak kejadian di sini karena orangnya aja. Kan di sini kan banyak keamanan ya, orangnya aja. Kadang-kadang orang tuh pengen kepaja sama orang lain. Berhubungan yang namanya di tempat pariwisata ya. Ya begitulah, kadang-kadang ya. Kalau kita mengikuti orang setempat di sini, ya kadang-kadang kan belum bisa. Belum bisa gimana main di laut, gimana caranya main di laut kan gitu ya. Akhirnya kan sembrono, yang akhirnya itu jangan menyalahkan Ibu Ratu. Ibu Ratu nggak mungkin minta sekonyong-konyong minta manusia, itu nggak ada. Itu mah hanya info yang jelek aja. Nah, saya butuh klarifikasi ini, soalnya kan banyak orang berasumsi kalau kadang Pantai Selatan nggak tumbal gitu kan. Ya kadang-kadang orang-orang petugas di sini juga kadang-kadang sebelumnya, Dek, awas hati-hati ya, kadang-kadang karena pengen dilihat orang saya bisa gitu, akhirnya kan akhirnya lepas. Dari lewat dari Oma kan itu udah termasuk lepas. Gitu. Keteledoran manusia sendiri. Keteledoran itu. Bukan jangan nyalahin Ibu Ratu. Ibu Ratu nggak pernah minta-minta nyawa manusia, itu nggak pernah. Siapa? Karena orangnya aja jorok gitu. Ya, kesalahan sendiri ya? Nah iya, kesalahan sendiri.